Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin qatamil anbiya wa sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda. Alhamdulillah, syukur puji tergang kalau rizki Rabbina Allah Subhanahu wa taala. Syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan petunjuknya kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini pada pembahasan kitab Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid yang insyaallah akan diantarkan pada kita oleh Alina Gurutta Dr. Al-Hajj Muhammad bin Syam, yang mana pada malam ini akan kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, Al-Mubahasus Salis. Baik, demi efektivitas waktu kita, dengan hormat kami persilahkan kepada Alina Gurutta untuk melanjutkan kajiannya. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Wa ba'd. Allahumma rabbana ishrah lana sururana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini segenap jamaah virtual yang sama kita hormati, kita banggakan, terkhusus kepada adinda moderator Fadilah Ustaz Andi Taufik Eka Putra yang senantiasa dengan segala ketulusan hatinya memfasilitasi virtual atau majelis virtual ini untuk kita berbagi, berdiskusi, mengambil hikmah dan berkah pada karya tulis almarhum Al-Maghfurullah Anta Gurutta Haji Abdul Rahman Ambodale. Dan untuk malam ini secara khusus kita akan membedah atau melanjutkan bedah salah satu kitab yang berjudul Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid. Pertemuan selanjutnya malam ini kita akan melihat Al-Mabhasus Salis fil Warasah. Rupanya secara rutin ini kita menyelesaikan satu mabahas. Pertemuan pertama dulu Al-Mabhasul Awal fil Huquq al-Muta'alliqah bitrikah, hak-hak yang terkait dengan harta pusaka. Kemudian Al-Mabahas As-Sani
fil irsi, tentang harta pusaka itu sendiri, ya, rukun-rukun dan syarat-syaratnya untuk terjadinya pemindahan kepemilikan melalui proses kewarisan. Malam ini kita akan melihat al-mabhasus salis, ya, fil warasa, tentang, ya, ahli waris. Jadi ini kita sudah lihat share screen-nya di layar kita masing-masing. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi fid dharain. Al-mabhasus salisu fil warasah. Pembahasan ketiga tentang al-warasah. Al-warasah itu jamak dari kalimat mufradnya itu waris, warisani, warasah, waris, warisani, warisun. Jamak muzakkar salimnya, kalau jamak taksirnya itu warasah. Nah, itulah sehingga kita menemukan satu riwayat yang sangat masyhur. Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Nah, hanya saja ahli waris di sini konotasinya bukan harta. Nah, karena Rasulullah tidak mewariskan harta kepada kita semua. Ya, yang beliau wariskan adalah kitabullah wa sunnah rasulih. Ya. Melalui sabdanya yang kita pahami, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Selagi kalian berpegang teguh kepadanya, maka untuk selama-lamanya kalian tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnah rasulih, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jamaah virtualiyun, virtualiyat, yang insya Allah semoga senantiasa tercurahkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua melalui bedah kitab Al-Maghfurullah Al-Maghfurullah. Beliau dalam kitab ini menyebutkan al-warisuna minar rijali khamsa asyara. Ahli waris dari kaum laki-laki itu atau dari golongan laki-laki itu ada 15. Jadi Amri-Guruta di sini sudah menyebutkan secara rinci. Yang kita pelajari dulu itu di Matnu Rahimiyah tidak langsung disebutkan 15. Baiknya itu kalau tidak salah ingat, wal warisuna minar rijali asyara asma'uhum ma'rufatun mustahara. Ahli waris dari kelompok laki-laki itu ada 10. Nama mereka itu masyhur, dikenal. Jadi hanya 10 yang disebutkan di Matnu Rahibiyah. Nanti syarahnya itu yang menjelaskan ternyata yang 10 itu setelah dikembangkan jadinya 15. Kalau Andre Guruta di sini langsung menyebutkan al-warisuna minar rijali khamsa asyara. Ya, langsung disebutkan 15. Berarti penjelasannya lebih rinci daripada Matnu Rahibiyah. Jadi sedikit keterangan dulu sebelum kita melihat siapa-siapa yang termasuk ahli waris dari kelompok laki-laki. Ahli waris itu terbagi 3 ya. Ada namanya ashabul furud atau zawil furud. Ya, kelompok ahli waris yang mengambil bagian fardu. Yang kedua itu zawil asabah, kelompok ahli waris yang mengambil bagian sisa. Dan yang ketiga ada namanya zawil arham, kelompok ahli waris yang tidak termasuk zawil furud dan zawil asabah. Jadi nanti 2 yang pertama ini tidak ada, baru yang ketiga ini berpeluang untuk mendapatkan kewarisan.
mereka ya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis tentang statusnya sebagai ahli waris. Hanya saja karena faktor kedekatan, kerabat, dan masih ada di antaranya itu yang punya hubungan darah dengan si mayit, sehingga pada umumnya ulama ya sepakat bahwa zawil arham itu juga punya peluang untuk mendapatkan kewarisan selagi memang ya dari kalangan ashabul furud dan ashabul asabah itu sudah tidak ada. Yang akan diuraikan oleh Andri Kurta di dalam Al-Mabahas As-Salis ini itu hanya terfokus pada zawil furud dan zawil asabah saja. Nah, namun pemetaannya bukan ditinjau dari bahagiannya, tapi ditinjau dari jenis kelaminnya. Jadi yang mendapatkan ahli waris itu hanya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada manusia jenis ketiga, bukan laki-laki dan bukan perempuan, ya tidak ada bagiannya itu. Tidak ada bagiannya karena yang ada bagiannya hanya laki-laki dan perempuan. Kendati pun nanti ada pembahasan khusus itu tentang babul khulsa al-muskil, ya bab tentang kewarisannya bantul, ya banci tuleng. Artinya kenapa dikatakan banci tuleng? Oleh karena saking sulitnya untuk dipastikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, itu pembahasan khusus. Tapi pada prinsipnya memang Al-Quran hanya mengenal dua jenis manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi itu yang diakui hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis ketiga. Jadi tidak ada jenis abu-abu. Jadi kalau ada manusia jenis abu-abu, mesti perlu ijtihad untuk mengembalikan ke habitatnya. Apakah kembali ke laki-laki ataukah dia kembali ke perempuan? Karena mesti asalnya salah satu dari dua ini. Ya, tidak ada manusia jenis ketiga. Sekarang kita lihat al-warisuna minar rijali khamsa asyara. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 15. Wahum, mereka itu adalah al-abu. Ya. Al-abu adalah bapak. Ya. Jadi bapak yang dimaksud di sini adalah waliduk. Ya. Orang tua laki-laki yang melahirkan engkau. Jadi kalau misalnya bapak guru, bukan itu. Bapak angkat, bukan itu. Bapak mertua, bukan. Jadi yang dimaksud bapak ini, bapak dalam arti yang hakiki, bapak nasab. Ya, bapak nasab. Apalagi bapak kos, jauh sekali. Jadi yang dimaksud di sini adalah bapak adalah orang tua laki-laki yang melahirkan kita, bapak kandung. Gitu. Nah, jadi jelas ini ya. Terus yang kedua, abul abi. Abul abi. Di sini Anda Kurta pintar memilih kata. Biasanya abul abi itu istilah yang digunakan di kitab lain itu jadung, kakek. Tapi Anda Kurta bukan itu yang disebut. Beliau mengatakan abul abi, bapaknya bapak. Saking telitinya beliau. Kenapa? Kalau dikatakan jadung kakek, maka konotasinya dua. Kakek dari pancar bapak dan kakek dari pancar ibu. Nah, sementara kakek dari pancar ibu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini hanya kakek dari pancar bapak. Nah, sehingga dalam ilmu faraid itu ada lagi istilah jadun sahih dan jadun gairu sahih. Itu secara literal itu artinya jadun sahih, jadun yang benar, jadun gairu sahih, jadun yang tidak benar. Tapi jadi maksudnya itu jadun sahih, jadun yang benar. Benar itu yang mendapatkan kewarisan. Jadun gairu sahih, jadun yang tidak benar kalau itu diberi kewarisan. Ya. Jadi itu ya. Tapi bukan istilah itu yang digunakan oleh Tegurta. Beliau
menggunakan istilah yang lebih konkret, ya, yang segera dipahami dan tidak lagi multitafsir ya. Ketika dikatakan Abul Abi, bapaknya bapak, sudah jelas. Berarti bapaknya itu bukan. Ya. Bapaknya bapak, jelas kakek. Nah, berarti kakek dari pancar bapak. Tidak mungkin lagi pak kakek dari pancar ibu. Ya. Terus wa'in ala, seterusnya ke atas. Kenapa ada bahasa seperti ini? Ya, kan gini, kakek itu mendapatkan kewarisan ketika tidak ada bapak. Jadi ketika tidak ada bapak, kakek, ya bapaknya bapak. Tidak ada bapaknya bapak, bapaknya bapak. Tidak ada lagi bapaknya bapak. Tidak ada lagi bapaknya bapak. Nah, wain ala seterusnya ke atas, itu maksudnya. Sekalipun ini jarang terjadi lapis ketiga, kakek, bapaknya bapak, itu jarang orang mendapati itu. Kakeknya lapis ketiga. Yang lumrah itu kakek lapis pertama paling jauh, ya. Yang kedua, yang ketiga itu jarang sekali. Nah, namun itu tidak boleh dinafikan. Andai kata itu ada, maka tetap berhak untuk mendapatkan kewarisan. Itulah maknanya wa'in ala, seterusnya ke atas tanpa dibatasi. Terus yang ketiga al-ibnu, anak laki-laki. Jadi inilah anak laki-laki yang pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa ini anak laki-laki ini ahli waris yang paling hebat, menjatuhkan semua ahli waris yang lain. Ya, makanya kalau ada sepasang suami istri sudah punya anak laki-laki, maka keluarga yang lain tidak usah berharap banyak untuk dapat warisan. Ya. Nah, anak laki-laki itu paling hebat. Ya. Paling hebat untuk menyelamatkan harta warisan. Dan anak yang dimaksud di sini jelas waladuk, anak kandungmu, anak yang engkau lahirkan, anak yang keluar dari sulbiamu, bukan anak tiri, bukan, apalagi anak angkat, bukan. Jadi Ma'had Ali ini punya orang tua angkat, mereka adalah anak angkat, tidak ada hubungan kewarisan antara mereka dengan orang tua angkatnya. Ya, itu ya, tidak ada hubungan kewarisan itu ya. Itu ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafal, seterusnya ke bawah. Nah, jadi ini seterusnya ke bawah, maksudnya andai kata ibnun itu wafat, sudah wafat mendahului ayahnya, tapi ada anaknya laki-laki, maka itulah ibnul ibni. Sudah wafat juga, tapi ada cucunya, itulah ibnu ibni al-ibni. Sudah wafat juga, tapi masih ada di bawahnya. Nah, ibnu ibni ibni. Ya, itulah makna insafal, seterusnya ke bawah. Jadi pancar ke bawah juga itu tidak dibatasi, seperti tadi bapak juga pancar ke atas itu tidak dibatasi. Ya. Lalu tapi maksudnya di sini tidak dibatasi, bukan berarti andai kata semua itu berkumpul semua mendapatkan, tidak. Ya, jadi tetap berlaku itu kaidah ahli waris yang jauh maka dijatuhkan oleh ahli waris yang dekat. Maksudnya kakek itu kalau ada bapak jelas kakek jatuh karena bapak lebih dekat. Ya, terus kakeknya kakek itu pasti jatuh kalau kakek ada. Bapaknya kakek dijatuhkan oleh kakek karena kakek masih lebih dekat dari si pewaris daripada
bapaknya kakek. Gitu ya. Demikian juga ini anak laki-laki, anak laki-lakinya, anak laki-laki, anak laki-lakinya, anak laki-lakinya, anak laki-laki, seterusnya ke bawah. Siapa yang terdekat, maka itulah yang mendapatkan warisan. Ya, di belakangnya semua itu atau di bawahnya semua itu dijatuhkan. Ya. Sekarang kita lihat yang keenam, al-akhus syaqiq. Al-akhus syaqiq itu artinya saudara kandung. Saudara kandung laki-laki. Seibu sebapak. Seibu sebapak. Yang ke enam, ya, al-akhu lil abi. Al-akhu lil abi. Saudara sebapak. Berarti lain ibu. Saudara sebapak, lain ibu. Kalau begini berarti bapaknya itu pasti lebih dari satu kali menikah. Istrinya lebih dari satu. Karena tidak mungkin anaknya ada yang tidak saudara seibu kalau istrinya hanya satu. Ya. Jadi saudara sebapak maksudnya satu bapak lain ibu. Bapak yang sama, ibu yang berbeda. Kemudian al-akhu lil ummi, saudara seibu. Saudara seibu. Ibu yang sama, bapak yang berbeda. Nah, kebalikannya dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian berikutnya lagi ibnul akhi asyaqiq. Ya. Ibnu al-akhi asyaqiqi. Anak laki-lakinya saudara kandung. Anak laki-lakinya saudara kandung. Jadi andai kata saudara kandung itu sudah wafat, ada anak laki-lakinya, maka itulah ahli waris. Berikutnya ibnul akhi lil abi. Ibnu al-akhi lil abi. Anak laki-lakinya saudara sebapak. Anak laki-lakinya saudara sebapak. Berarti nah ini yang saudara sebapak tadi itu andai kata dia wafat, anak laki-lakinya ada, maka itulah yang ahli waris. Wa in taraka, seterusnya ke bawah. Jadi ini juga tidak dibatasi. Anak laki-lakinya saudara sebapak, anak laki-lakinya saudara sebapak, terus ke bawah. Ya. Andai kata di atasnya itu semua sudah wafat, maka terus dicari ke bawah. Nah, kalau ketemu anak laki-laki, maka itu ya diangkat menjadi ahli waris, menggantikan semua ya yang ada di atasnya, pancar yang ada di atasnya. Kemudian berikutnya al-amus syaqiq. Al-amus syaqiq artinya paman sekandung. Apa maksudnya ini paman sekandung? Al-am di situ amun. Ya, mungkin dari kalimat inilah sehingga kita orang Indonesia menyebut om. Om ya. Om itu artinya dari kata amung itu. Artinya om ya saudaranya. Nah, cuma kalau kita om dalam bahasa Indonesia itu liar artinya. Karena ada orang banyak sekali omnya. Sedikit-sedikit om lagi. Apalagi di Papua itu om semua. jadi orang Arab juga ya panggil kita ya am, wahai om. Ya. Jadi ini perlu dikerucutkan maknanya. Al-ammu syaqiq atau al-ammu, om yang dimaksud di situ adalah saudaranya, saudara laki-lakinya bapak. Nah, saudara laki-lakinya ibu bukan om, menurut bahasa Arab. Ya. Nah,
Nah, itu ada bahasanya lain. Khalun. Kalau saudara laki-lakinya bapak itulah amun. Yang biasa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu paman. Ya, om juga bisa ya. Nah, paman sekandung maksudnya yang bersangkutan itu saudara laki-laki sekandung dengan bapak, satu ibu satu bapak dengan bapak. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-amu syaqiq, saudara laki-laki sekandungnya bapak. Agak rumit barangkali dipahami. Nah, ini bagusnya ini digambar. Berikutnya al-ammu lil abi. Al-ammu lil abi. Ya. Saudara apa itu? Saudara laki-laki sebapaknya bapak. Jadi kebetulan kakeknya itu 2 kali menikah. Ya. Istri pertama melahirkan bapak, istri kedua melahirkan om. Maka om yang lahir dari istri kedua itu ya disebut dengan amul li'ab. Ya. Bersaudara dengan bapak, tapi hanya satu bapak lain ibu. Nah, itu. Wa in taba'ada, sekalipun berjauhan. Maksudnya berjauhan di sini begini. Misalnya jadi ada taqaraba, ada taba'ada. Kalau taqaraba itu berdekatan, misalnya berpoligami, itu seorang bapak berpoligami, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. 4 istrinya, poligami semua. Jadi semua anak yang lahir di sini, istri pertama ada anaknya laki-laki, istri kedua ada anaknya laki-laki, istri ketiga, istri keempat semua ada anaknya laki-laki. Itu masih taqarab, itu berdekatan. Ya, dianggap saudara sebapak, ya, tidak seibu. Tapi kalau misalnya tidak berpoligami, cerai hidup atau cerai mati, beristri lagi. Nah, istri yang kedua ada anaknya laki-laki. Nah, itu tambah ada, itu jauh. Sudah dianggap jauh. Nah, tapi tidak ada perbedaan antara taqarab dengan taba'ad. Statusnya sebagai saudara sebapak. Tidak ada. Sama saja. Jadi itulah Antagoruta di sini menyebutkan wa in taba'ad, sekalipun itu berjauhan. Terus Ibnu Ammi Syaqiq, ya. Ibnu al-Ammi Syaqiq, siapa itu? Anak laki-lakinya Amun Syaqiq. Ya, kalau sudah paham tadi Amun Syaqiq itu anak laki-lakinya itu. Ya. Paman sekandung atau saudara sebapak dan seibunya bapak. Kalau diterjemah seperti itu semakin susah dipaham ya. Jadi dari awal tadi pahami, Syaqiq itu artinya sekandung. Amun itu saudara laki-lakinya bapak. Lalu kalau didempetkan al-amu syaqiq, ya jangan lagi diterjemah, pahami saja itu istilah. Karena kapan diterjemah kacau di otak. Ya, pahami saja al-amu syaqiq, paham? Ibnu Ammi Syaqiq anaknya itu. Ya, Ibnu Ammi Syaqiq, ya anaknya Ammi Syaqiq. Berikutnya Ibnu Ammi lil Abi. Ibnu al-Ammi lil Abi. Anak laki-lakinya paman sebapak. Jadi sudah paham tadi siapa namanya siapa itu al-ammu, saudara laki-lakinya bapak. Lil Abi, dia sebapak, berarti lain ibu. Ibnu anaknya itu. Ibnu Ammi lil Abi. Wa in taraha, seterusnya ke bawah. Artinya andai kata tidak ada anaknya itu, anak laki-lakinya.
cucu laki-lakinya, cicit laki-lakinya, seterusnya ke bawah itu. Nah, sekarang yang ke-14 az-zawju, suami. Yang ke-15 itu al-mu'tiq. Jadi yang dimaksud az-zawju di sini suami adalah suami yang pernikahannya itu eksis, ya. Kemudian istrinya meninggal, itu yang dimaksud. Nah, tapi kalau ex suami, oh tidak lagi. Maksudnya ex suami itu mantan suami. Ya, siapa tahu sudah bercerai, ya. Sekalinya istrinya ini wafat, banyak harta warisannya, datang suaminya itu mantan, bekas suaminya datang untuk menuntut warisan, oh tidak ya. Karena perceraian itu memutuskan juga kewarisan. Jadi perceraian itu memutuskan kewarisan. Kenapa? Karena pernikahan itulah yang menjadi ya wasilah terjadinya kewarisan. Itu bacaan kita lalu. Asbabul mirasil warasalah. Rikun apa? Rikun apa? Asbabul mirasil warasalah. Kunni fi nuraqbal rasa. Wahia nikahun. Wahia nikahun wa wala'un wa nasyar. Yang terakhir ini al-mu'tiku adalah ia memerdekakan budak. Nah, ini masih tetap dicantumkan oleh Anda Geruta, sekalipun ini barang sudah tidak ada sekarang. Namun tidak boleh dinafikan karena ya, ini adalah syariat. Syariat itu tidak hanya berlaku sekarang, tidak hanya berlaku dulu, tapi ya terus berlaku hingga akhir zaman. Mungkin orang berkata hari ini al-mu'tiku barangnya sudah tidak ada. Tapi bukan barang mustahil. Sejarah berulang kembali suatu ketika nanti. Ketika sejarah berulang kembali, ya al-mu'tiku dimungkinkan barangnya lagi ada, maka hukum ini kembali lagi diberlakukan. Jadi al-mu'tiku itu yang memerdekakan budak. Majikan yang memerdekakan budak. Maulaknya itu. Jadi, ketika budak yang sudah dimerdekakan itu meninggal, kemudian tidak ada sama sekali ahli warisnya dari sawil furud, tidak ada. Sawil asabah yang lain pun tidak ada. Maka al-mu'tiku ini adalah masuk sawil asabah, mendapatkan bagian baki. Kalau sendirian, maka semua hartanya mantan budak tadi yang dimerdekakan olehnya itu menjadi miliknya. Itulah. Ini salah satu strategi syariat untuk memotivasi orang-orang yang punya budak dahulu itu memerdekakan budaknya. Semoga nanti budak itu bisa menjadi orang yang kaya dan ketika mengakhiri hayatnya, maka orang yang memerdekakannya bisa menjadi ahli waris. Hanya saja ini al-mu'tiku dimahjubkan oleh semua ahli waris ya, yang lain, kecuali suami dan istri. Ya, kita selesaikan dulu. Al-warisatu minan nisa'i asyara. Al-warisatu minan nisa'i asyara. Ahli waris dari kalangan wanita itu ada 10. Jadi memang ketika berbicara tentang kewarisan, kaum laki-laki yang paling banyak mendominasi dari kaum perempuan. Kenapa demikian? Selalu ada pertanyaan, kenapa ini hukum Islam? Ketika berbicara tentang kewarisan, laki-laki di pihak yang kuat, perempuan di pihak yang lemah. Nah, ini bagi orang yang melihat hukum kewarisan itu secara parsial. Tapi ketika melihat hukum Islam itu secara totalitas, maka pertanyaan seperti itu nanti akan terjawab dan sekaligus terbantahkan kalau tidak demikian adanya. Mungkin belum saatnya kita jelaskan itu, ya. Insya Allah nanti ada pembahasan yang terkait. Ya. Kita selesaikan dulu al-warisatu minan nisa. Ahli waris dari kalangan wanita ada 10. Mereka itu adalah pertama
al-ummu, ibu. Ya, jadi ibu yang dimaksud di sini adalah walidatuk. Ya, ibu yang melahirkan engkau. Ya, jadi bukan tidak seperti tadi ya, bukan ibu guru, ibu kos, ya bukan. Ibu dalam arti yang sesungguhnya, ibu nasab, ya. Ibu karena hubungan nasab. Berikutnya al-jaddatu min qibalil ummi. Al-jaddatu min qibalil ummi. Nenek dari pancar ibu. Nenek dari pancar ibu. Nah, di sini Andre Guruta menggunakan kata al-jaddatu. Ya. Kenapa? Kalau nenek itu nenek dari pancar ibu dan nenek dari pancar bapak semuanya ahli waris. Kalau kakek tidak, kakek hanya dari pancar bapak saja, pancar ibu tidak. Nah, di sini ya di sini mulai terjawab dari pertanyaan tadi yang mengatakan, nah, kenapa nenek dari pancar bapak dan nenek dari pancar ibu semua dapat warisan. Sementara kakek, semua kakek laki-laki. Tidak ada kakek yang perempuan. Nah, kenapa ketika berbicara tentang kakek hanya dari pancar bapak yang dapat warisan, pancar ibu tidak? Bagaimana kalau demikian? Nah, di sini lah bahwa tidak selalu perempuan laki-laki yang dominan, ada kalanya juga perempuan dominan. Berbicara tentang nenek ini, perempuan dominan. Karena kakek hanya satu yang dapat. Nenek itu kedua-duanya dapat. Andre Guruta di sini menyebut al-jaddatu min qibalil ummi. Terus wal jaddatu min qibalil abi. Nenek dari pancar ibu, nenek dari pancar bapak. Wa in ala, seterusnya ke atas. Wa in ala ya, seterusnya ke atas. Artinya nenek dari pancar ibu, ya ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, ibunya 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 ibu, terus ke atas. Ya, sama dengan ini. Nenek dari pancar bapak. Sama, seterus. Ke atas ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-bintu. Al-bintu anak perempuan. Ya, anak kandung maksudnya. Anak perempuan, bukan anak tiri, anak kandung. Anak yang lahir dari rahimnya seorang istri atau dari seorang ayah. Jadi anak langsung, anak kandung. Terus bintul ibni, anak perempuannya anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa insafat, seterusnya ke bawah. Jadi kalau anak laki-laki itu ya punya anak perempuan maka itulah. Tapi kalau tidak, bagaimana? Apakah bintul binti? Tidak. Jadi dalam hukum kewarisan ada istilah apa itu? Orang Bugis mengatakan pololeteng. Nah, jembatannya terputus. Ya, ketika sudah disela oleh perempuan, putus. Jadi maksud bintul ibni ini adalah anak perempuannya anak laki-laki. Ya. Ataukah anak laki-laki itu punya anak laki-laki, punya lagi anak laki-laki, punya lagi anak laki-laki, punya lagi anak laki-laki, baru perempuan. Semua di atasnya ini yang laki-laki wafat, lalu ada perempuan, maka perempuan itu lebih masuk bintul ibni wa insafat. Terus al-ukhtus syaqiqah. Al-ukhtus syaqiqah
saudari kandung ya. Saudari kandung, saudari sebapak dan seibu. Terus al-ukhtul lil abi, saudari sebapak lain ibu. Kemudian berikutnya al-ukhtul lil ummi, saudari seibu lain bapak. Jadi keduanya ini saudari tiri. Nah, terus yang ke-9 az-zaujatu, istri. Nah, jadi istri yang dimaksud ini adalah istri yang resmi. Karena ada juga istri yang tidak resmi. Istri yang resmi. Jadi bagaimana istri yang tidak resmi? Nah, itu terjadi polemik lagi. Kalau orang berperkara kemudian dibawa ke pengadilan, maka pengadilan tidak mengakui istri yang tidak berakad nikah. Berakta nikah. Jadi hubungan suami istri itu dibuktikan oleh akta nikah. Ini menurut hukum formal. Tapi menurut hukum syariat, yang penting itu sudah jatuh akad nikah dan syarat-syarat pernikahan itu sudah terpenuhi, maka dianggap sah. Hanya saja bukan itu yang menjadi tolok ukur ketika diperkarakan di pengadilan. Terus yang terakhir adalah al-mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak. Ini statusnya sama dengan al-mu'tiq di atas. Membedakan hanya al-mu'tiq di atas adalah laki-laki, al-mu'tiqan di bawah adalah perempuan. Jadi inilah 10 kelompok wanita yang berhak untuk mendapatkan warisan. 15 kelompok laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Jadi ketika terjadi kematian di antara keluarga, maka kita bisa membaca diri kita masuk di mana ini. Kita ini laki-laki, statusnya di mana di antara 10 ini. Kalau kita tidak termasuk di antara 10 ini, ya pulang saja. Itu tidak ada harapan untuk dapat warisan. Kalaupun kita termasuk di antara 10 ini, ya masih ada peluangnya untuk kita jatuh. Oleh karena ketika ada ahli waris yang terdekat, memungkinkan kita dijatuhkan. Ada istilah nanti hasib mahsuf, yang menjatuhkan dan yang dijatuhkan. Begitu juga yang dari kelompok perempuan, jadi hanya 10 yang mendapat peluang menjadi ahli waris. Lebih dari yang 10 ini tidak. Ya. Kecuali kalau semua ahli waris tidak ada zawil furud dan zawil asabah, maka kerabat yang masih punya hubungan darah yang disebut tadi sebagai zawil arham baru berpeluang untuk mendapatkan warisan. Saya pikir itu pengantar untuk diskusi kita malam ini. Kita sudah menyelesaikan al-mabahas as-salis fil warasah. Saya pikir pasti materi pengantar ini tidak jelas. Banyak sekali yang tidak jelas. Yang pertama, kemungkinan kita untuk membahasakan tulisan Anteguruta ini terbatas. Ya. Begitu jelas yang disampaikan oleh Anteguruta, begitu tidak jelas cara kita memahaminya, apalagi menyampaikannya. Nah, itulah sehingga di akhir sesi ini mungkin masih ada waktu untuk kita berdiskusi, mencari titik-titik kebenaran atau tambahan-tambahan penjelasan supaya pemahaman kita bisa lebih bertambah dan lebih mendekati kebenaran yang sesungguhnya, seperti yang dimaksudkan oleh Anteguruta tadi dalam kitab ini. Kepada Sahibul Fadilah, moderator acara, Mudirul Jalsah, ya, dipersilakan untuk memasuki sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan tak. Telah kita dengarkan penjelasan ringkas dari kitab Anteguruta tentang al-warathah, baik dari laki-laki yang 15 orang
maupun dari pihak perempuan yang 10 orang. Totalnya 25 orang. Nah, dengan demikian, jika ada hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut dari pemaparan Alina Guruta tadi, kami persilahkan kepada para hadirin dan hadirat untuk berinteraksi langsung dengan Alina Guruta ataupun dengan media chat. Silahkan dengan hormat. Tapi Guruta, sambil menunggu respon dari para partisipan yang hadir pada malam hari ini, boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut tentang penjelasan ahli waris yang lebih dekat menjatuhkan yang lebih jauh daripada 15 orang laki-laki maupun 10 orang perempuan tadi. Ketika semua yang ada atau hidup, tinggal siapa yang dapat. Itu yang pertama. Kami melanjutkan kepada partisipan dari Ma'had Ali, Mahasantri, yang ingin merespon penjelasan tadi. Kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min fadlikum ya Syekh. Sahabat Guruta, sebagaimana yang tadi telah disebutkan bahwasanya penyebab kewarisan itu ada 3, yaitu pernikahan, perbudakan, dan nasab. Pertanyaan kami, bagaimana dengan kewarisan daripada anak yang lahir di luar akad nikah? Syukron Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami jawab dulu pertanyaan dari Mudirul Dawli. Ketika ini pertanyaan yang menarik ini, ya, karena memang ada kemungkinan terjadi dan pasti kita bingung kalau belum tahu sebelumnya. Andai kata ada kasus kewarisan, semua ahli warisnya ini hadir, 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan. Ya, andai kata ya, tapi ini sangat tipis kemungkinannya, hampir mustahil ya. Yang jelas mu'tikaton tidak ada sekarang. Nah, jadi taruhlah, andai kata semua ahli waris ini yang mungkin ada. Ya. Kira-kira yang berhak untuk mendapatkan kewarisan itu sisa berapa? Jadi itu sisa 5. Dari 25 ini 20 yang jatuh. Ya, sisa 5 yang berhak mendapatkan kewarisan. Yang pertama suami istri. Nah, karena tidak mungkin suami istri ya. Nah, jadi di dalam ilmu kewarisan itu ya, yang selalu dibicarakan mati itu suami atau istri. Ya, itu saujun atau saujatun. Jadi tidak pernah kita temukan itu berkumpul antara suami dan istri selaku ahli waris. Ya, tidak. Kalau saujatun ada, saujung yang tidak ada. Ya. Nah, itu jadi suami atau istri salah satunya. Nah, yang kedua itu ibu bapak. Yang ketiga ibu bapak itu yang kedua dan yang ketiga itu ibu bapak. Yang keempat dan yang kelima itu putra putri. Jadi gampang diingat, suami atau istri, ibu bapak, putra putri, ya selesai. Yang lainnya itu ya bubar saja.
Jadi itu simpel, ya, simpel. Jadi suami atau istri, ibu bapak, putra putri. Ya. Kemudian tadi dari salah seorang santri ahli yang menanyakan ya, tentang asbabul miras, ya, asbabul miras warasa. Ini disebutkan di situ sebab-sebab terjadinya kewarisan ada 3, wahya nikahun wa wala'un wa nasab, pernikahan, perbudakan dan nasab. Nah, yang ditanyakan adalah ketika ada anak yang lahir di luar akad nikah. Anak yang lahir di luar akad nikah yang sah. Bagaimana ini? Ini kita tidak bicara dulu dengan konfilasi hukum Islam, ya. Karena kalau berbicara konfilasi hukum Islam nanti di sana akan berubah. Kita kembali ke hukum Islam yang murni dulu. Jadi anak yang dimaksudkan di sini adalah anak yang resmi. Anak yang resmi dimaksudkan di sini adalah anak yang terlahir dari pasangan orang tua yang sah pernikahannya menurut syariat. Di pernikahannya sah menurut syariat, melahirkan anak, nah, maka itulah yang berhak mendapatkan kewarisan dari orang tuanya. Ya, ketika salah satu dari orang tuanya itu telah wafat. Jadi kalau anak itu lahir di luar pernikahan, ya, bisakah dibuktikan anak itu lahir di luar pernikahan yang sah? Kalau ternyata dibuktikan, nah, maka tidak berhak mendapatkan kewarisan. Ataukah pengakuan, ya? Jadi itu ada untuk menjustis sesuatu itu mesti didasari atas pertama pengakuan, yang kedua harus ada saksi, ya, 2 orang saksi minimal, dan yang ketiga itu adalah al-bayyinah. Jadi al-iqrar as-syahada al-bayyinah, pengakuan, kesaksian dan alat bukti. Termasuk alat bukti kalau misalnya anak itu lahir terhitung dari pernikahan ibunya itu kurang dari 6 bulan. Nah, kurang dari 6 bulan. Maka itu sudah terbukti bahwa anak ini sudah diproses sebelum akad nikah. Ya, anak ini sudah diproses sebelum akad nikah. Karena ya, jumhur ulama sepakat bahwasanya kemungkinannya anak yang lahir dari rahim ibunya itu untuk selamat dari kematian, mesti usianya dalam rahim ibu itu minimal 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, dipastikan tidak bisa bertahan. Kalau ternyata toh bisa bertahan, yang dicurigai itu adalah prosesnya. Siapa tahu tidak 6 bulan, sudah diproses sebelumnya. Jadi ini sebenarnya ini perlu ketat, ini penghulu ini, ya. Jadi terutama kalau anak pertama perempuan, misalnya mau dinikahkan, sini dulu akta nikah orang tuanya, tanggal berapa akad nikah? Akad nikahnya itu tanggal 1 Muharram. Sementara anaknya lahir itu Jumadil Ula. Kita berhitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan sudah lahir anaknya. Bagaimana ini? Nah, jadi kalau demikian, ya berarti harus ada catatan. Ya, kalau dia anak perempuan, ya maka ayah kandungnya nanti tidak berhak untuk mewalikan anaknya. Nah, jadi semua kewaliannya adalah wali hakim. Kewarisan pun menurut hukum Islam yang orisinil itu terputus.
Ya, karena anak ini lahir di luar akad nikah yang sah. Prosesnya sudah terjadi. Jadi anak ini diproses sebelum terjadinya akad nikah yang sah. Ini riskan ini, riskan terjadi. Dan biasanya hal-hal yang seperti ini kalau terjadi kecelakaan karena ini dianggap aib, itu ditutup-tutupi, sengaja ditutup rapat itu, ya, sehingga aturan-aturan syariat seperti ini kadang sudah ditabrak. Ditambah lagi kasihan sedikitnya pencerahan di tengah-tengah umat, mereka tidak paham aturan syariat sesungguhnya, karena aturan-aturan kewarisan Islam ini sangat sedikit diaplikasikan. Coba kalau melakukan penelitian, keluarga siapa yang menerapkan hukum-hukum faraid ini di dalam menyelesaikan pembagian kewarisannya? Itu sangat sedikit. Mungkin satu di antara 10 atau satu di antara 20. Di antara 20 kasus yang kita temukan, untung kalau ada satu yang menyelesaikan kasus kewarisan keluarganya berdasarkan hukum-hukum faraid. Jadi hukum faraid ini masih dianggap tabu di tengah-tengah umat. Nah, hukum adat itu yang menonjol. Makanya kita orang-orang pesantren ini, lagi warga Ad-Dariyin, orang-orang DDI yang lahir dari pesantren, lahir dari madrasah DDI, insya Allah pasti belajar faraid. Ya, pasti belajar faraid. Terutama ya, kita yang di pesantren binaan langsungnya Anturuta, ya, saya yakin di situ ada pelajaran faraid. Adalah gambaran ilmu faraid yang kita tahu, sekalipun mungkin kita belum tuntas di situ, tapi gambaran secara global ada yang kita tahu. Itu yang berupaya kita terapkan, ya, sosialisasikan. Karena kalau ini tidak kita terapkan, khawatir nanti di belakang kali hukum faraid itu kabur, ditinggalkan oleh umat. Padahal ini adalah bagian dari syariat Islam. Bagian dari syariat Islam. Saya pikir Pak Moderator, demikian ya. Mungkin masih ada yang lain. Yes, berikutnya ada dari Lilbanat Mahasantri Mahat Ali yang mengacungkan tangan. Namun sebelumnya, izinkan kami membacakan sebuah pertanyaan via chat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang ayah meninggal, ibu atau istrinya tidak bersedia membagikan harta warisan kepada anak-anaknya? Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mahasantriwati Mahat Ali. Tafadhol. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya Syekh. Kan pembahasan minggu lalu bilang Syekh, kalau budak itu adalah hartanya majikan. Terus bagaimana kalau budak itu meninggal dan mempunyai anak? Apakah hartanya budak itu diberikan kepada anaknya atau tetap ke majikannya? Dan yang kedua, bagaimana anaknya budak itu merdeka? Apakah setelah ia dilahirkan ia berstatus budak atau sudah merdeka? Atau ia merdeka saat ibunya yang budak ini meninggal? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari chat yang masuk tadi, bagaimana hukumnya jika seorang ayah meninggal, ibu tidak bersedia membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya. Jadi ini ya. Sebenarnya ya menurut hukum itu tidak ada haknya ibu untuk menahan kewarisan anak-anaknya, oleh karena harta itu bukan hartanya ibu, tapi hartanya ayahnya ini si anak. Hanya saja memang ya perlu nanti teliti di dalam membagi harta pusaka. Karena itu ada harta pusaka itu terambil dari pertama harta bawaannya si mayit, orang yang meninggal. Yang kedua harta milik bersamanya. Jadi setengah dari harta milik bersama ditambah harta bawaan. Jadi harta bawaan atau HB ditambah dengan setengah dari HMB, itulah HP, harta pusaka. Nah, jadi kalau misalnya ibu menahan dulu hartanya karena ini belum dipilah, beralasan ibu ini, jangan dulu, ibu jangan dulu langsung dibagi semua, karena itu harta tidak semua harta ayahmu itu. Nah, setengah harta ayahmu di situ adalah harta saya. Nah, karena saya dengan ayahmu ini ya memiliki harta milik bersama, HMB. Orang Bugis mengatakan orang para asipu kangkang. Itu artinya harta yang dimiliki sejak kebersamaannya sampai akhir kebersamaannya. Nah, sejak kebersamaannya sampai akhir kebersamaannya. Semua harta yang terkumpul pada masa itu dari awal kebersamaan hingga akhir kebersamaan itu yang dimaksud HMB. Nah, itulah yang dibagi dua dulu. Setengah untuk ayah, setengah untuk ibu. Ya. Kalau misalnya ayah meninggal, ya, setengah untuk ibu itu diberikan hak ibu. Setengah untuk ayah, itulah yang jadi harta pusaka. Ditambah harta bawaannya insya ayah. Harta yang dia miliki sebelum dia menikah. Ataukah harta warisan dari orang tuanya. Itu harta bawaan semua itu. Ya. Nah, itulah kemudian, kalau sudah demikian, sudah menjadi harta pusakanya ini si mayit, ya tidak boleh lagi ditahan oleh ibu. Ya, tidak boleh ditahan oleh ibu. Bukan haknya ibu itu untuk menahan haknya si anak. Tapi andai kata itu terjadi, maka kita harus paham bahwa agama ini tidak hanya syariat. Agama ini ada tiga. Pertama ada akidah, yang ketiga ada syariat, yang ketiga ada akhlak. Ya, kerap kali akhlak ini yang menonjol. Kalau ibu kita tahan, masa sampai hati kita mau merampas dari tangannya ibu kita itu. Ya, inilah hukum akhlak ini yang berbicara. Kalau hukum akhlak yang berbicara, kalau ibu tahan ya relakan saja. Ya, relakan saja. Tidak mungkin kita mau berperkara dengan ibu kita ya. Masa ada anak ini sampai hati mau berpengadilan dengan ibunya, berarti boleh saja secara syar'i dia menang, tapi secara akhlak dia ya,
dia tercoreng kehormatannya. Jadi ini harus kita paham bahwa jangan memfokuskan perhatian itu hanya dari aspek syariat saja. Ya, karena Islam ini tiga dimensinya yang tidak terpisahkan. Itu tadi itu akidah, ini yang tertinggi, kemudian syariat, kemudian akhlak. Jadi demikian pada ini dari Abrat ya. Wah, hebat ini Joy Abrat ini, bagus pertanyaannya ini Abrat ini. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sifatnya kasuistik ini ya. Pertanyaan-pertanyaan begini bagus diangkat ini ya. Hal-hal atau kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Ya, kita mau konkretkan dengan kita mau persentuhkan dengan teori yang kita pelajari. Jadi ini induktif, berangkat dari lapangan ke teori. Ya, karena banyak sekali fakta di lapangan itu yang terkait dengan kewarisan yang sangat susah untuk diputuskan. Saatnya kita berbagi melalui kitab yang Tegurutta. Ini dari Abrat, bagus itu pertanyaannya. Terus tadi kurang kedengaran karena mungkin ini ada gangguan teknis ya. Dari Barat Ma'had Ali, Pendidikan Tinggi Kadar Ulama. Barat tadi kalau tidak salah simak itu menanyakan bahwa bagaimana hukumnya seorang budak ketika ada hartanya pada saat meninggal, apakah hartanya itu bisa diwarisi oleh anaknya? Begini, itu budak itu, hartanya budak itu dimiliki oleh majikannya. Jadi bagaimana caranya kasihan? Jangankan hartanya, dirinya saja dimiliki oleh majikannya. Jadi makanya budak itu bukan ahli waris dan juga bukan pewaris. Jadi budak itu terlepas dari dua sisi. Ini yang Tegurutta pada Al-Mabahas Al-Awal dulu sudah menyebutkan bahwa yang namanya perbudakan itu ya terlepas dari dua sisi. Bukan sebagai pewaris dan bukan juga sebagai ahli waris. Dan tidak ada gunanya menjadi ahli waris. Karena kalau dia menerima kewarisan dari keluarganya meninggal, bukan dia yang ambil. Pasti yang ambil itu adalah majikannya. Karena dirinya dan hartanya dimiliki oleh majikannya. Ya, itu ya. Terus, apalagi tadi? Yang kedua itu mengatakan bahwa apakah seorang budak itu kalau ada anaknya budak lagi? Ya begitu. Ya. Selagi dia belum dimerdekakan. Jadi ketika dia sudah dimerdekakan, anaknya lah kalau bapaknya orang merdeka, ya, kalau bapaknya itu orang merdeka dan dia sudah dimerdekakan, bapaknya orang merdeka, maka itu orang merdeka juga sekalipun ibunya itu mantan budak atau bapaknya mantan budak. Ketika sudah dimerdekakan lalu lahir anaknya, maka otomatis anaknya itu di orang merdeka. Gitu ya. Jadi rupanya status ini juga diwarisi oleh anak. Jadi untunglah perbudakan ini segera diselesaikan dalam perjalanan syariat ini karena memang secara substansi menurut yang dipahami oleh pada umumnya ulama ya perbudakan itu sistem yang tidak direstriksi syariat secara substansi. Hanya karena hukum itu sudah ada sebelum datangnya syariat, maka syariat ini datang untuk merubah secara perlahan-lahan, merubah secara evolusioner praktik perbudakan itu. Nah, itulah sebabnya pelanggaran-pelanggaran dalam Islam selalu yang pertama fakku raqabatin, ya fakku raqabatin artinya merdekakan budak, melanggar kafarat bulan Ramadan, kafaratul yamin dan beberapa pelanggaran-pelanggaran lainnya itu ya ditebus dengan memerdekakan budak. Itu upaya untuk segera mengakhiri status perbudakan ini. Alhamdulillah di masa kita sekarang sudah tidak ada ya. Semoga sejarah tidak berulang. Ya. Kastanisasi di kalangan umat itu perlahan-lahan
evolusioner oleh syariat. Inna akramakum Allahi atqakum. Saya pikir itu Pak Moderator. Ya, semua pertanyaan sudah terjawab kali. Tapi Ustadz, mungkin ada pertanyaan terakhir dari sejawat kita dari Pondok Pesantren DDI Kabalangan Oh ya, silakan. yang raise hand. Dengan hormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang memberi kesempatan kepada saya. Sebenarnya saya juga ini alumni pertama di Mahat Ali, Ustaz. Saya Rahmat Alamin. Kebetulan diberi tugas membina di salah satu pondok pesantren DDI. Pertanyaan saya Ustaz seperti ini, kan yang ada terjadi di sini antara pembagian warisan dan acara-acara semacam tahlilan yang mulai dari 7 hari, 40 hari sampai 100 itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya Ustadz, untuk pembagian harta warisan, kira-kira sebaiknya dilakukan pada saat setelah dibaginya antara harta warisan dari maaf tadi saya seulangi Ustaz. Jadi menurut Ustaz ya baiknya harta warisan itu dibagi setelah meninggalnya si mayit, ataukah kita menunggu dulu selesainya rangkaian mandi jenazah, ataukah bahkan sampai kepada yang hari ke-100-nya Ustaz, ataukah dalam hal ini 40 harinya matampungnya, karena kapan dibagi harta warisan khawatirnya nanti tidak ada tidak ada acara-acara seperti itu, sementara adat istiadat yang ada di tentunya di Sulawesi itu hampir menyeluruh melakukan hal-hal yang seperti itu Ustaz. Terlepas daripada syariat Islam, tentunya kita juga menjunjung tinggi adat istiadat tersebut. Namun juga tentunya kita juga perlu ada pembahasan sedikit mengenai ini Ustaz, karena di tengah masyarakat jadi polemik. Karena ada beberapa saat sekarang ini pokoknya nggak usah ada yang seperti itu sebenarnya. Nggak usah ada yang 40 hari, 100 hari, langsung saja dibagi harta warisan. Setelah itu bahkan mewajibkan jangan melakukan hal yang seperti itu Ustaz. Nah, barangkali sampai situ dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak dari Ustaz Rahmat. Tafadhal Ustaz. Jadi tadi ditanyakan pada saat kapan. Panjang pertanyaannya ini, tapi yang dimaksudkan sedikit ya. Setelah itu gini, sebelum jenazah itu diberangkatkan, sedapat mungkin kewarisannya itu selesai dibagikan, sedapat mungkin. Jadi ada 3 yang harus diselesaikan sebelum jenazah ini berangkat. Karena 3 ini kalau tidak diselesaikan, maka ada imbasnya kepada jenazah yang berangkat itu menjadi sangkutan dalam perjalanannya menuju panggilan Tuhannya. Yang pertama itu dainuhu, hutangnya. Terus yang kedua itu wasiatnya. Yang ketiga ini adalah tirkatu, harta pusakanya. Nah, inilah
yang kita bahas kewarisannya, ketiga-tiganya itu harus tuntas sedapat mungkin sebelum jenazah ini diberangkatkan. Hanya saja menyelesaikan persoalan kewarisan ya, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi ya, andai kata itu bisa diselesaikan, maka itulah targetnya sesungguhnya sebelum jenazah ini dilepas keberangkatannya. Bukan berarti kewarisan itu selesai nanti diserahkan, tidak, dibagi saja. Dibagi. Berapa ahli waris? Ya, sekian ahli waris. Ya dibagilah masing-masing dapat sekian. Ya. Harta peninggalan ada dalam bentuk empang, ada dalam bentuk rumah, ada dalam bentuk uang tunai, semua terakumulasi. Ya, bisa diuangkan itu supaya mudah perhitungannya. Nanti setelah dibagi, karena kalau tidak mungkin bisa dibagi itu ada empang, ada ini, mesti ditaksir harganya semua dulu. Ditaksir harganya semua, kemudian dibagi sesuai dengan aturan faraid. Ya. Praktik pembagian kewarisan insya Allah untuk penjelasan berikutnya nanti kita akan lihat ya. Jadi ini secara teori saja dulu digambarkan bahwa setelah dibagi kewarisannya, ya masing-masing ahli waris itu sudah tahu sekian bagiannya, ya dianggap selesai dulu. Nah, proses berikutnya penyerahannya itu nanti di waktu, tidak mesti hari itu. Ya, karena pekerjaan yang mendesak adalah untuk memakamkan ya jenazah atau orang tua kita ini yang sementara diurus pemakamannya itu yang lebih mendesak. Jadi kalau tadi pertanyaannya pada saat kapan, yaitu sebelum jenazah diberangkatkan, ya selesaikan dulu kewarisannya. Pembagian kewarisannya itu diselesaikan. Kalau sudah ada kata sepakat dari pihak keluarga, itu sudah dianggap selesai untuk sementara. Proses penyerahannya nanti itu butuh waktu. Ya, diaturlah kemudian. Yang penting masing-masing ahli waris ini sudah mengetahui sekian bahagiannya. Itu sesuai dengan aturan syariat. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan wasuhu khair. Ya, perdamaian itu lebih utama. Kalau semua ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing sesuai aturan syariat, lalu meninggalkan aturan itu, mengabaikan aturan syariat, mereka menyepakati aturan yang lain, boleh saja mereka sepakat. Setelah mengetahui hukum syariat, yang tidak dibolehkan kalau tidak tahu hukum syariat lalu menjadikan hukum yang lain itu tadi menyebutkan hari ke-7, 40, 100, itu apa? Itu murni tradisi ya. Tradisi itu hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 dan seterusnya itu tradisi. Lain ceritanya nanti kalau masuk hal pertama, hal kedua, hal ketiga, di situ terjadi ikhtilaf ulama. Ikhtilaf perselisihan pendapat ulama. Apakah haul itu adalah sunnah ataukah haul itu hanya tradisi semata? Itu ulama berselisih pendapat di situ ya. Nah, kalau Nahdiyin menganggap itu bagian dari sunnah. Nah, dengan alasannya ya, itu ada hadis yang diriwayatkan dan hadisnya itu sahih. Namun yang kesahihan riwayat itu tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan adalah pemahamannya. Pantaskah untuk ya dipahami sebagai praktik haul sebagaimana yang lazimnya sekarang ini lumrah dipraktikkan oleh warga, termasuk juga kita di DDI. Ada haulnya Tegruta, haul pertama, kedua, kalau nggak salah kemarin haul berapa? Nah, Tegruta meninggal itu tahun 96. Tahun 96 ya. Sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 25 tahun. Jadi itu tadi. Jadi itu semua serba tradisi. Bukan di waktu-waktu itu
diletakkan sebagai waktu yang tepat untuk membagikan warisan. Jadi sekali lagi, warisan sebaiknya diselesaikan sebelum jenazah ini diberangkatkan. Bersamaan dengan 3 tadi itu, hutan piutannya, kemudian wasiatnya, yang ketiga itu kewarisannya. Kalau ini semua tuntas sebelum jenazah diberangkatkan, insya Allah, maka perjalanan jenazah ini kembali memenuhi panggilan Tuhannya itu akan lapang, bebas dari sangkutan, insya Allah. Saya pikir itu indah. Ya Ustaz, alhamdulillah telah dijelaskan beberapa pertanyaan tadi. Namun karena waktu yang sudah cukup larut, tentu Aina Gurta ingin beristirahat juga. Kita akhiri kajian kita malam ini meski meninggalkan beberapa atau berbagai macam pertanyaan, insya Allah akan kita jawab bersama di pertemuan berikutnya. Untuk lebih berkah kajian kita malam ini, kami memohon kesediaan Gurta untuk mengakhiri dengan doa. Tafadhol ya Ustaz. Siapa tahu ada di antara virtualion ini yang ingin membacakan doa Dariyah, Barakat Dariyah. Ya. Barakat Dariyah yang ditulis langsung oleh Andre Gurta, Ketua Umum. Kita dianjurkan untuk mengakhiri pertemuan itu dengan membaca doa Ad-Dariyah. Ada? Boleh kita silakan. Kita bacakan untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil 'azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal 'azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari da'wa wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutqinin wal murabbin al mukhlasin waj'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyyah qal'atan ma'muratan lil ma'arif as-saqafiyyah wa masdaran asilan lish syara'i' ad-diniyah biminhaji ahli sunnah wal jamaah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina bi hadhil jam'iyyah waj'al muassasatiha at-tarbawiyah wad-da'wiyah wal ijtima'iyyah fi hifzika wa riayatika wa atmim jami'a wadhaifina fiha linal as-sa'adati fid dunya wal akhirah wa waffiqna li salihil a'mal wa tamami makarimil akhlaq wa aslih dhata bainina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma saddid wa aid daulata Indonesia ka daulatin mubarakah fit taqaddum wal amn was salam wa sair biladil muslimin ya Hannan ya Mannan. Allahumma akrimha bilazzatil ihtikam ila al-haqq wal khair waj'alha buq'atan maimunatan wa baldatan thayyibatan ma'muratan waj'al ahlaha minal mu'minin mutamassikin bid-din amirina bil ma'ruf nahina 'anil munkar mu'minina billah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله المستعان وعليه التكلان. آخر الكلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ustaz atas keikhlasan tak untuk memberikan ilmu pada malam hari ini. Begitu juga kepada para hadirin atas keikhlasannya untuk mengulas kembali kitab Andre Guru Tak. Moga-moga dengan keikhlasan kita semua berbuah berkah, beribu-ribu kebaikan baik di dunia, baik kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kami akhiri kajian kita malam ini. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.